Sip. Sudah ya, sudah ada tanda merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Merita Diana. Saya dari Lampung Utara, Bapak Ibu. Saya salah satu super trainer quizzes tahun 2023 ya. Kemudian saya termasuk Google Certified Educator ya, Certified Trainer ya. Sehingga kenapa quizzes ini selalu saya hubungkan dengan Google Workspace ya, karena begitu ya. Dan kebetulan juga saya dimintai bantuan sebagai co-kapten Belajar ID. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang quizzes, khususnya pemanfaatan akun Belajar ID, yaitu spreadsheet ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya dengan spreadsheet. Nah, spreadsheet itu sama kayak Excelnya di Google ya, atau sehingga nanti kok bisa nggak dipakai untuk pembelajaran? Insya Allah bisa ya. Oke, itulah perkenalan dari saya. Saya akan lanjutkan dengan mengajak Bapak Ibu mengenal apa sih quizzes gitu ya. Quizzes itu saya mulai berizin berbagi ya Bapak Ibu. Mulai dari sini ya Bapak Ibu. Quizzes membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Quizzes adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan. Mohon maaf Bapak Ibu, terdengar tidak suaranya? Mendengar, Bu. Oh iya. Para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di quizzes, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau, guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di quizzes. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di quizzes, yakni mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah. Selain itu, siswa juga akan melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Quizzes akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Nah, itu yang quizzes ya. Terus apa sih yang dimiliki oleh quizzes gitu ya? Untuk apa sih dalam guru pakai quizzes? Ini bisa kita lihat di sini. Quizzes membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Pertama, buat kuis yang baru atau campur dan modifikasi kuis lain yang telah dibuat oleh jutaan guru lain di seluruh dunia. Selanjutnya, para siswa akan bermain dengan kecepatan mereka masing-masing di kelas atau di rumah. Saat siswa bermain, quizzes melakukan penilaian secara langsung. Kamu juga akan tahu soal mana yang telah mereka kuasai dan bisa ditingkatkan atau bagikan di platform lain seperti Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis.
Nah, itulah bentuk-bentuk dari pemanfaatan Quizizz ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya hentikan presentasi dulu. Kita buka yang tadi kata saya. Hari ini saya akan memfokuskan pada spreadsheet. Terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Ini sudah jika Bapak Ibu sudah bergabung dengan ini Google Classroom, maka di sana sudah ada panduan ya Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, saya pandu lagi. Bapak Ibu, sebelum saya buka Quizizz, Bapak Ibu harus buka dulu yang namanya spreadsheet, harus tahu dulu gitu ya. Spreadsheet itu kalau yang pakai akun Belajar ID itu di sini ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu buka Chrome, maka Bapak Ibu tab baru atau apa kalau di jendela baru ya, kalau di laptop ya. Kalau ini Chromebook yang saya pakai. Maka ketika Bapak Ibu buka akun Belajar ID-nya, maka dia akan muncul di sebelah kanan atas ini ya. Kalau ada fotonya enak, tapi kalau belum ada foto biasanya ada simbol huruf nama Bapak Ibu. Kalau saya Merita Diana itu biasanya M gitu ya. Nah, ini di sebelah sini, sebelah akun Bapak Ibu itu ada titik 9. Nah, di titik 9 itu diklik saja, maka dia cari yang kayak gambar Excel ya, atau yang kotak-kotak. Nah, itu pilih spreadsheet. Diklik saja, maka itu akan adalah tampilan spreadsheet ya. Jika Bapak Ibu sudah banyak menggunakannya, maka di sini ini akan banyak ya file-filenya. Tapi jika belum, maka Bapak Ibu klik yang tanda tambah ini. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan bekerja. Nah, kita buat soalnya di spreadsheet gitu ya, bukan di Word, bukan di yang lain, tapi di spreadsheet ini. Ini caranya yang sederhana ya Bapak Ibu. Pertama kali buat dulu judulnya. Judulnya itu tinggal diklik 2 kali gitu ya, dihapus, terus tulis saja apa, misalnya soal latihan gitu ya, latihan apa terserah. Kemudian Bapak Ibu tinggalkan saja, klik yang lain, maka dia sudah tersimpan ya, tersimpan ke drive akun Belajar ID Bapak Ibu. Akun Belajar ID sekarang Bapak Ibu penyimpanannya tidak unlimited lagi, tetapi sudah 100 GB ya. Jadi di manage bagaimana caranya supaya cukup gitu ya. Jadi jangan lagi terlena. Kalau dulu ya memang unlimited, tapi sekarang berbatas, yaitu 100 GB, dan itu besar gitu ya kalau untuk guru gitu ya. Tapi kalau udah dipakai buat yang lain-lain ya otomatis ya silakan Bapak Ibu memanage-nya sendiri gitu ya. Lalu di sini menu file ya Bapak Ibu. Nanti kita akan berhubungan dengan ini Bapak Ibu, menu download ini ya. Di Quizizz itu nanti dia pakai Excel ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita balik ke sini, di download ke dalam bentuk Excel. Ini yang untuk apa sih namanya, spreadsheetnya sudah saya siapkan bentuknya. Lalu saya akan buka ininya, apa, Quizizz-nya. Quizizz. Bapak Ibu mungkin ada yang baru belum tahu, belum buat akun ya. Ini saya sekalian, Bapak Ibu ketikkan saya di browser Quizizz, maka di sini cari yang quizizz.com, kemudian klik ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ya ke sini, kalau memang sudah buat ya, karena kemarin yang pelatihan insya Allah sudah buat ya, sudah super insya Allah akunnya. Kalau yang belum buat, nanti buat ya, buatnya tinggal diklik saja sini. Di sini biasanya ada buat akun ya. Nah, di sini Bapak Ibu buat ini. Buat ini kita akan menggunakan spreadsheet. Buatnya buat kuis. Klik saja kuisnya.
Oh ya Bapak Ibu, jika misalnya penyampaian saya ini kecepatan atau gimana ya, langsung saja di sela ya, karena saya menampilkan ini menunya tidak melihat Bapak Ibu ya, karena saya tampilkan semua ini ya. Nah, ini adalah kuis yang mana ini fasilitas untuk akun super ya Bapak Ibu ya. Mulai dari menjodohkan, seret lepas, respon, hotspot, grafik, kabel, drop down, susun ulang, ini adalah punyanya ini, tambah yang fleksibel video dan audio, ini punyanya super. Jadi kalau Bapak Ibu memang belum super, nanti insya Allah ketika saya berikan ini akun Bapak Ibu bisa super ya nanti, tapi pas saya kasih latihan. Sekarang kita latihan dulu yang tadi. Ini menggunakan spreadsheet tadi. Di sini tidak ada Bapak Ibu yang menggunakan spreadsheet langsung ya, tapi adanya Excel gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya Excel di spreadsheet kemudian di Excel-kan gitu ya, atau Excel di spreadsheet kan bisa. Ini yang pagi pengguna Chromebook ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop biasanya lancar, kalau dalam Excel dia langsung ya ke downloadnya dalam bentuk Excel. Lalu klik saja ini Excel gitu ya. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, unduh dulu template-nya. Dia harus sama template-nya ini ya, tidak bisa semau kita buatnya. Salah sedikit dari template dia tidak bisa masuk ke dalam quizzes. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang di pertama ini adalah pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua ini bentuk pertanyaannya mau bentuk tipe apa gitu loh. Kalau ini kan bahasa Inggris ya, kalau mau dibuat pakai bahasa Indonesia boleh gitu ya. Lalu di sini dia multiple choice gitu ya. Ini posisinya harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bentuk pertanyaan ya. Ini kalau dia mau multiple choice ya, maka di sini ada tulisannya multiple choice. Kemudian ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 sampai pilihan 5. Nah, yang betulnya mana? Yang betulnya 4 ya. Berarti yang ini yang betulnya. Dia tertulisnya seperti ini juga. Ini Bapak Ibu terlihat tidak ya? Coba saya perbesar. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Lalu di sini berapa waktunya? Nah, berapa waktunya di sini? Nah, kalau yang di sini adalah gambar Bapak Ibu. Kalau di Excel itu agak susah digambar ini, tapi ya bisa gitu ya, bisa juga. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan Excel-nya itu dari Office 365 ya, maka hampir sama seperti spreadsheet. Makanya ini saya bawa ke spreadsheet Bapak Ibu. Ketika dia di spreadsheet, maka mencari gambar ini mudah. Ini bentuknya seperti itu ya. Ini waktu, ini gambar, link gambarnya diambil gitu, klikkan di sini, kemudian ditempatkan sampai dia berwarna biru. Ini waktunya terserah Bapak Ibu mau membuatnya seberapa dalam waktu detik ya. Lalu ini dalam bentuk checkbox. Nih ya, checkbox itu adalah memilih jawabannya itu bisa 2, bisa 3 ya yang benar. Seperti ini kan. Which of these celestial? Ini misalnya yang mana gitu ya. Apa Venus, apa Neptune, apa Uranus, apa Pluto? Ternyata jawabannya adalah 1, 2, 3. Berarti kan yang salah ini. Berarti yang dicek ini yang Uranus, Neptunus dan Venus gitu ya. Kemudian bentuk soal ketiga ya, fill in the blank. Nah, isi titik-titik gitu. Soalnya sama apa gitu ya, dibuat tuliskan di sini. Kemudian bentuknya itu isian, lengkapi titik-titik gitu ya.
Nah, ini mana? Karena dua yang titik-titiknya apa Phoebus apa Deimos gitu ya. Ini pertanyaannya tidak ada ya, apa sih benar salahnya itu tidak ada gitu. Jadi Bapak Ibu sendiri. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4 keempat adalah pertanyaan terbuka. Ini tidak usah diberikan jawabannya, cukup seperti ini, waktunya ya diberikan lebih lama saja. Lalu mana lagi? Bentuk soal polling ya, polling misalnya mau pilih mana gitu, bintang apa planet apa komet. Secara anak-anak berarti kan nggak ada kan ini jawaban benernya, tinggal pilih. Yang terakhir adalah bentuk draw ya. Draw ini menggambar, anak-anak suruh gambar. Bisa juga gitu ya. Nah, karena ini bentuknya sudah di Excel ya, maka ini kalau mau kita kuisiskan, ini langsung saja gitu ya. Caranya seperti ini. Diklik tanda yang ke atas tadi ya. Kemudian cari ininya. Maka dia bentuknya diklik ya, apa sih, dipilih, lalu dia akan muncul seperti ini, bulat. Nah, nih checkbox ini memang seperti ini ya Bapak Ibu. Oh, ini bukan, ini soal saya kemarin. Saya ambil file kemarin kan. Oh ya, yang terbaru saja. Nah, saya pilih yang terbaru ini ya. Mana Excel, masih kemarin. Sebentar. Oke. Nah, ketika dia ada tanda merah ini, maka ini tidak menyesuai, tidak bisa dipakai gitu ya. Harus dirubah. Rubahnya gimana? Ini caranya, ini ada kan pilihan ya, ada tanda segitiga kecil. Ini dipilih saja. Mau yang mana sih ini? Oh, ternyata ini nggak cocok dengan checkbox. Maka coba kalau multiple choice, mau nggak dia? Oh, nggak bisa gitu ya. Nah, berarti merubahnya kemana? Kalau dia multiple choice, berarti ini harus ada pilihan lagi kan ya Bapak Ibu. Saya balik lagi ke soal saya. Nih ya, coba. Saya kemarin sudah buat soal IPA. Mau tidak dia di Excel di quizzes kan. Gas-gas yang berkontribusi dalam ini checkbox. Kalau saya rubah dalam multiple choice. Nah, ketika dia sudah begini Bapak Ibu, nggak ada lagi merahnya, maka ini siap diimpor. Jadi di sini bisa diubah ya, diedit atau bahasanya. Nah, seperti ini. Ini soal saya yang saya buat di Excel ya. Kemudian dimasukkan sini. Ini adalah gambar dari Excel ya. Saya simpankan dulu ya Bapak Ibu. Simpannya gimana? Terserah saya mau kasih nama. Misalnya soalnya ini soal latihan IPA misalnya. IPA kok satu ya, IPA kelas bolehlah. Ini mau dikasih apa sih, gambar boleh gitu ya. Oh, ini gambarnya dari, coba ini ya.
gambar pelatihan, mau tidak dia. Kalau kebesaran biasanya dia agak bermasalah. Atau kalau tidak mau ngambil di drive masing-masing, pilih saja di yang sini ya, di Google Drive, di Google Gambar ini. Masih mau dia ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal disimpan. Save and continue. Oke. Nah, bisa mainkan nanti atau langsung. Jadi sudah jadi ya Bapak Ibu. Nah, sampai sini Bapak Ibu pengen nanya atau bagaimana? Sebentar ya Bapak Ibu. Silakan ditanggapi dulu. Oh iya, masih ada yang baru izin bergabung ya. Masih bingung? Ya, masih bingung Bu. Oke ya. Belum praktek. Caranya begini. Bapak Ibu sudah bisa buat spreadsheet? Belum ya? Belum Bu. Ya, yang sudah nanti tinggal praktek ya. Saya bantu dari sini, saya tampilkan lagi ya. Mulai dari memang agak muter ya. Ibu, ini nanti ada rekamannya? Soalnya tadi ketinggalan gitu pas yang itu. Iya Bu Novi, tenang aja. Ada kok. Kita belajar kuis di sini nggak usah tegang. Karena memang ya untuk permainan ya ini ya. Permainan yang sambil bermain sambil benar-benar belajar ini. Ini adalah soal latihan ya Bu, spreadsheet ini ya. Sampai sini seolah tahu ya Bapak Ibu ya. Unduhan tadi Bapak Ibu, unduhan yang ini, yang updatein tadi, Bapak Ibu bisa copy ya, bisa copy saja, bisa copy atau langsung kalau di Chromebook dia kan ada bagikan gini ya. Nah, itu diklik saja. Maka simpan dalam Google Spreadsheet. Karena bentuknya itu agak berbeda gitu. Nah, ini dalam bentuk spreadsheet Bapak Ibu. Yang ini dalam bentuk Excel. Nah, ini dalam bentuk Excel kan? Nggak ada merah-merahnya. Kalau ini ada dalam bentuk spreadsheet. Nah, ada ininya Bapak Ibu. Ini yang ternyata yang agak berbeda itu. Ternyata di sini sudah bisa kita rubah. Nih ada. Memang di spreadsheet Bapak Ibu ada yang namanya drop down ya. Drop down itu adalah apa ya? Tambahan pembaharuan di spreadsheet ya. Jadi di sini ada menu sisipkan ini Bapak Ibu, ada nama istilahnya drop down. Nah, jadi kalau kita mau milih iya, tidak atau apa, ini kan banyak ya pilihannya ya. Ini pilihannya adalah multiple choice, terus checkbox, fill in the blank, apa ini ya, open ended, poll, draw. Kalau sekarang sudah sangat banyak Bapak ya. Jadi tinggal diisikan. Nah, ini maksud saya memakai spreadsheet Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai nanti ya buat kalau nggak mau nyontek langsung di sini ya. Ini bisa dipakai menu drop down. Menu drop down itu caranya diklik ya. Diklik ini,
kemudian sisipkan, lalu drop down. Nah, ini diisi multiple choice gitu ya. Terus di sini checkbox, di sini apalagi bentuk-bentuk the quizzes yang ada ini. Mana ya bentuk quiz? Oh, di sini. Nanti ya saya lihatkan buat quiz. Mana buat quiz? Nah, ini kan banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 sampai berapa ini nih. Nah, ini dibuat di sini, drop down sini. Nah, kalau di Excel ada sih tapi agak jelimet nyarinya. Mungkin Pak Suji dan teman-temannya biasa dengan Excel mungkin lebih paham, tapi sekarang saya pakai yang spreadsheet saja. Maaf Bapak Ibu, saya off-kan dulu yang lainnya. Sebentar ya. Saya maaf ya, saya off-kan dulu semuanya. Saya lanjutkan. Terlihat Bapak Ibu belum? Oh ya, oke. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari spreadsheet ya Bapak Ibu. Menu seperti ini namanya menu drop down gitu ya. Ketika kita lihat di Excel, ini Excel ya Bapak Ibu, ini tidak ada gitu. Nah, ketika kita memasukkannya ke quizzes dan tidak cocok, maka kita harus mengubah semuanya. Tapi ketika kita pakai spreadsheet ya, ini bisa diubah gitu. Itulah makanya saya ngajak Bapak Ibu untuk pakai spreadsheet. Walaupun mungkin ada yang lainnya, ala Ibu Merita mungkin pakai yang Google Workspace gitu sengaja ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Cari yang terbaiknya di mana gitu. Oh, ternyata kalau spreadsheet itu lebih mudah karena dia ada menu drop down-nya itu. Ini bisa langsung Bapak Ibu ganti pertanyaannya pakai soal Bapak Ibu. Contohnya ini saya pakai soal IPA ya. Ini bukan soal IPA. Saya kemarin sudah buat. Tadi Bapak Ibu, saya carikan. Saya buka dulu ya. Tadi saya sudah buka. Soal latihan, soal IPA. Nah, ini caranya juga jika Bapak Ibu membuka di yang soal IPA. Ini spreadsheet Bapak Ibu. Nah, ke atas enggak dia? Oh maaf, ini bukan spreadsheet, ini Excel ya. Ini Excelnya. Mana tadi ya? Oke, ini Excel ini. Saya cari yang spreadsheetnya. Spreadsheet saya buka. Intinya begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu enaknya pakai Excel ya silahkan, tapi mengetiknya tadi satu-satu gitu ya.
mau pakai tulis multiple choice ya multiple choice gitu ya. Kalau mau apa, mau yang drop down apa sih yang pakai pakai spreadsheet ya, berarti lebih nggak usah lagi ngetik-ngetik gitu ya. Nih ini ya, ini spreadsheet bukan. Nah ini spreadsheet, terlihat tidak Bapak Ibu? Sama ya, oke sama aja. Oh ini tadi kok saya sorry buka. Cara bukanya masih ada yang baru masuk ya. Nah, mohon bantuannya pada Bapak Ibu yang lain yang saya jadikan penyelenggara untuk mengizinkan teman-temannya. Ini ya terima kasih. Kalau ngetik di sini bisa ya Bapak Ibu ya. Maksudnya soalnya ini apa gitu ya, tinggal dibuat saja di sini di kolom yang ini ya. Ini kan ada, tinggal diketik saja apa sih misalnya. Kok itu nggak kelihatan, tarik saja gitu ya. Nah, global warming meningkatkan apa ini, kenaikan suhu bumi termasuk suhu di atmosfer, suhu di titik-titik maupun suhu di titik-titik. Ini apa ini Bapak Ibu? Ini kan ini ya harusnya ya, fill in the blank ya harusnya ya. Berarti di, kalau saya turunkan saja, copy ya, misalnya dihapus. Mana tadi? Misalnya checkbox, cocok nggak? Apakah yang kamu lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, ini soalnya harusnya nomor 2. Nah, intinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu menyesuaikan soal taruh sini ya, ketik. Terus questionnya ini jika Bapak Ibu enggak cocok gini ya, maka dirubah bentuknya apa cocoknya, multiple choice atau checkbox atau apa. Nah karena ini dalam bentuk Excel kan nggak bisa gitu ya, seperti ini, seperti ini kan, nggak bisa milih kan ya. Nah, berarti dihapus saja gitu, dihapus kemudian diketik lagi. Oh ini cocoknya apa gitu ya, multiple choice, dia dihapus terus ganti multiple choice gitu. Tapi kalau yang di mana spreadsheet ini tidak gitu loh, karena dia memang sudah ada menu drop down ini. Lalu kalau pilihannya boleh gitu. Nah setelah ini jadi, setelah bagus gitu ya, oh ternyata soal saya itu mau ada gambar gitu. Nah kan ini ada gambarnya ini. Nah menu gambar ini bisa Bapak Ibu ambil di web browser gitu ya. Caranya sama, buka tab ya, misalnya gambar apa, misalnya bumi gitu ya.
Misalnya saya mau pakai gambar inilah, diklik aja, klik. Nah, kemudian diklik klik kanan ya namanya ya, sampai ada salin alamat gambar, salin gitu ya. Taruh di mana tadi? Nah, di gambar sini, di kolom sini, insert, kemudian copy gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau ini tinggal Bapak Ibu buat berapa waktunya. Kalau sudah seperti ini di download. Cepet banget ya. Bentar, mana tadi? Ini masih muter. Bentar ya Bapak Ibu. Ini di download dalam bentuk Excel file ya. Nah, di download ya, ini file ya, download, kemudian Excel yang ini. Nah, lalu masukkan ke quiznya ini. Sini Excel, masukkan. Yang terbaru mana ya? Coba apa di sini? Ini tergantung Bapak Ibu menyimpannya di mana. Coba kali yang ini ya, 1341, bener nggak? Iya, mungkin ini ya terbaru karena nggak saya kasih nama. Bentuknya nggak boleh spreadsheet ya, kalau di ini dia harus dalam bentuk Excel baru diimpor. Nah, kalau nggak ada merah-merah berarti udah cocok ini. Tapi kalau ada merah-merah tinggal dibuat. Nah, ini udah jadi nah ini tadi gambar. Oh, mana gambar yang saya cari tadi? Nomor berapa tadi? Ini Bapak Ibu nih. Ini sama ya gambarnya tadi. Nah, kan ini kalau dalam bentuk Excel gitu tadi ya, susah gitu mau masukinnya. Tapi kalau sudah dibentuk dalam bentuk spreadsheet, dia ini kan, ini hasil carian tadi kan, ini lebih mudah gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa? Silakan kalau mau bertanya. Saya tutup dulu presentasinya. Sebentar Bu. Silakan. Yang kita ngambil tempat yang diunduh itu sudah ada tempat untuk unduhnya Bu itu? Iya, sudah ada. Di sini Ibu. Kok di sini saya belum presentasi, maaf ya. Oh Ibu, selamat datang Ibu Nur Hasanah. Di sini ya. Di sini ya, nanti saya presentasi lagi. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Nah, nih, terima kasih. Nah, ada ya. nah aja Ibu Merita ini gitu ya. Ini nggak usah saya simpan ya, soalnya karena kalau disimpan nggak apa-apa lah. Coba-coba gitu ya. Coba-coba, bingung yang lain. Kalau nggak dikasih gambar Bapak Ibu, maka dia akan berubah key saja. Oke, mainkan nanti saja. Di sini Ibu Ika apa Eka tadi? Kuis ya buat. Terus mana teh buat kuis. Terus di sini Bu, di bawah sekali. Ngapa?
Jadi bentar ya, cet lagi. Tarik dulu. Iya, kok dia ini apa ini ya? Bentar ya, saya refresh dulu. Intinya begini, Bapak Ibu menyesuaikan dengan template, jangan buat sendiri ininya, templatenya. Kalau soalnya ya buat sendiri ya. Nah, Excel ya, pilih. Nah, di sini unduh contoh template. Nah, bentuk ini nanti dia akan berbentuk seperti ini. Ini Excel Bapak Ibu. Nah, di Excel ini misalnya Bapak Ibu mau buat multiple choice semua, ya bentuknya ya seperti ini gitu. Nggak ada pilihan seperti di spreadsheet. Kalau spreadsheet kan ada bentuknya gini. Nih, ada gini, ada menu drop down kan dia. Nah, tapi kalau kita nggak dipelajari lebih lanjut, menu drop down ini di Excel tidak tampak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini mau dirubah ke checkbox gitu ya, dihapus, tulis checkbox gitu ya, tulis open ended atau tulis apa gitu ya, terserah Bapak Ibu. Tapi kalau di spreadsheet ini tinggal di klik saja, ini tinggal pilih seperti itu. Sampai sini gimana? Ya, Bu. Ya, Bisa dipahami. dicoba ya. Atau begini Bapak Ibu. Ini lagi ya, spreadsheet ini ada keunggulannya. Di sini ada menu bagikan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, gimana ya, susah ini kalau soalnya banyak gitu ya, nggak ada editor, nggak ada ini, saya sendiri ngerjain. Biasa itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau cari bantuan, kita tinggal bagikan saja. Bagikan linknya. Nah, karena ini akun belajar ID ya, yang pakai juga akun belajar ID gitu ya. Kalau sudah sama-sama akun belajar ID, ini nggak usah dirubah gitu ya. Tapi jika bukan akun belajar ID, Gmail atau Kemdikbud atau yang lain, atau guru apa tuh ya, titik, pokoknya bukan belajar ID, maka ini harus dirubah. Rubahnya kemana? Yaitu ini ya, dapat ditemukan di hasil penelusuran gitu ya. Ini jadikan editor orangnya. Orangnya siapa mau saya jadikan? Misalnya saya pakai email saya yang lain gitu, atau teman saya, atau kepala sekolahnya. Atau kalau kami di MGMP itu Bapak Ibu ada koordinator, ada ketua gitu ya. Jadi soal-soal yang ini bisa dibagikan tanpa harus mengirimkan file. Nanti Bapak Ibu kalau dijadikan editor ya, itu Bapak Ibu bisa mengedit ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya diberikan akses komentar, maka ya komentar doang gitu, nggak bisa mengeditnya. Seperti itu ya. Atau kalau nggak mau, ya udah, kalau nggak mau salin aja linknya, tapi jangan lupa tadi akses diberikan ya, apa editor atau apa-apa, salin, kemudian kirim ke WA-nya siapa yang mau dijadikan editor. Nah, seperti itulah kira-kira. Bagaimana? Tambah bingung? Dicoba nanti Bu, biar nggak bingung, dicoba nanti. Dicoba saja ya. Yang pada hari ini saya sudah menyampaikan spreadsheet itu bisa Bapak Ibu dipakai untuk buat quizzes. Kita main quizzes. Dari sini ada yang belum akunnya super? Kalau belum, kita main di sini. Ini ada langkah terbaru ya Bapak Ibu. Saya mana akun saya tadi ya? Ini adalah, oh ya, sebelum saya ajak main Bapak Ibu, ini adalah Google Classroom.
Bapak Ibu yang sudah bergabung di pelatihan kemarin ya tinggal mengikuti. Tapi Bapak Ibu yang baru gitu tidak apa-apa, ini jadikan saja, karena ada tugas di sini ya Bapak Ibu. Ada materi, ada apa ini ya. Ini tinggal Bapak Ibu pelajari sendiri saja gitu. Untuk bukan TOT ya, pelatihan batch 2 ini saya tidak memberikan penugasan Bapak Ibu. Jadi kita belajar saja gitu, kalau nggak bisa tanya gitu, nggak ada kewajiban dari Bapak Ibu mau apa gitu, harus ini, harus lulus, enggak gitu ya. Ya sama-sama belajar saja gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Ada Bu, silahkan Bapak, sambil saya buka-buka ini. Pertama kita membuat soal di Word, kemudian dikonvert bentuk konvert ke spreadsheet. Ada nggak bisa pernah mencoba nggak misalnya? Kita coba. Ini Word ini. Nah itu lari ke Google, kemudian dikonvert Bu. Kemudian kalau ada penemuan itu lebih memudahkan kita. Dikonvert misalnya ke spreadsheet itu jadi umpama. Kita mencoba. Itu aja mungkin. Oke ya, terima kasih Pak Suji. Word ya. Sama Pak, tempat saya juga gitu, hobinya pakai Word. Ternyata Bapak Ibu kalau Wordnya 365 ya bisa gitu ya di convert. Tapi kalau Wordnya masih Word offline, ada sih aplikasinya, building namanya ya, dirubah ke ini, ke mana, ke GPOM. Tapi dia tidak bisa semua, hanya 10 soal apa gitu ya. Jadi ya agak lebih ribet. Caranya yaitu buat saja, di copy paste satu-satu. Makanya sekarang semuanya kan di online kan gitu. Kalau mau pakai Word-nya yang ini, yang online gitu ya. Tapi kalau mau satu-satu nggak apa-apa, terserah Bapak Ibu mana yang nyamannya gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Ini yang bagi teman-teman yang mau akunnya jadi super. Kita main dulu. Saya bagikan linknya di chat. Main apa Bu? Main ini aja. Silakan Bapak Ibu diklik apa sih game changernya, atau yang di WA-nya saya main game ya, diklik saja Bapak Ibu. Oke, sudah mulai? Sambil ya. Sudah diklik Bapak Ibu? Aduh, baru masuk. Sudah Bu. Silakan dilanjutkan sambil lihat ini ya. Saya juga mencoba. Nanti Bapak Ibu gak lulus kalau dicoba. Saya izin berbagi. Bapak Ibu yang baru tadi baru masuk, saya ini linknya, berbagi sambil lihat. Oh, nggak bisa lihat ya kalau HP-nya, pakai HP ya. Dicoba saja. Pakai HP Bu. Oh iya, makanya dicoba nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya saya pengennya Bapak Ibu lihat dua gitu ya. Terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat ya? Terlihat ya?
Oke. Lihat Bu. Kita sama-sama main sini. Semoga lulus sehingga dapat game changer. Tadi udah ini dibaca ya. Quizzes. Nah, namanya nama bapak ibu lah, siapa? Merita. Oh iya, ini nama ini bapak ibu yang ini ya, yang lengkap. Nah, emailnya bapak ibu sudah daftar belum akun Quizzes? Jika sudah, maka akun yang itu, jangan sampai belum punya akun Quizzes terus ngerjain ini. Misalnya Merita Diana @gmail ya. Saya sendiri saking banyaknya akun. Nah, kalau bapak ibu belum daftar maka biasanya dia nggak hijau gitu ya. Pelatihan dari mana? Dari sini boleh gitu ya, super trainer gitu. Ini yang mana? Dilakukan dengan Quizzes. Jelaskan semua benar nggak ya? Ah, benar. Terus mana ya? Variasi, pilih semua jawaban yang benar. Yang benar loh. Jadi yang salah jangan dipilih. Ini namanya checkbox ya Bapak Ibu ya. Pilihan ganda dengan jawaban video kayaknya nggak ada ya. Pilihan ganda dengan gambar atau persamaan matematika ada nggak ya? Coba. Mohon maaf Bu. Silakan Bapak. Saya mau ada akun Quizzesnya Bu, gimana ya? Buat dulu. Boleh. Buat dulu Pak, nanti ngerjain ininya. Nanti habis ini, habis pelatihan ya, Bapak buat dulu akun, terus nanti klik saja yang di WA atau yang di WA saja. Jangan dipaksakan, belum punya akun ya, apa yang mau dirubah nanti. Berapa orang? 11 orang ya. Saya juga Bu. Kenapa? Belum Pak? Belum punya akun. Buat dulu akun. Masih dalam perjalanan ya. Nggak apa-apa, buat dulu akun Pak. Ini mana ya? Gravitasi. Ovi ini kesini ya. Gaya ini sini. Ini namanya apa? Seret lepas. Nah, ini sambil saya nerangin, oh ini fasilitasnya dari menjodohkan. Apa salah saya tadi ya? Oh, gaya objek. Coba bener nggak? Benar. Ini namanya seret lepas ya Bapak Ibu. Ini juga fasilitas dari. Nah, ini kerjaannya guru matematika ini. Kalau dulu ya, kalau soal kayak gini, muridnya paling disuruh tulis di kertas terus difoto. Nah, kalau sekarang muridnya itu bisa nulis. Ini buat lebih mudahnya saja ya Bapak Ibu. Jadi bukan kok soalnya mudah banget gitu. Ini untuk mudahnya aja. Bentuk kayak gini bisa dilakukan di Quizzes gitu ya. Ini yang X ya. Ini sama dengan 5. Tapi misalnya kalau Pak Suji dan teman-teman yang matematika pengen nulis soalnya yang beda dari sini, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bentuk kayak gini bisa gitu dijawab oleh siswa. Mantap Bu ya. Soal kayak gini aja ya, bukan maksud seperti itu ya. Bagi kami yang bukan orang matematika ini aja udah
pusing ya kadang-kadang. Nah, seperti itu ya. Jadi murid bisa membuat persamaan matematik. Nah, ini drop down seperti saya bilang tadi, hampir sama seperti di spreadsheet tadi. Jadi siswa ini milih apa jawabannya. Nah, tinggal diklik aja ini. Drop down apa digunakan pertanyaan. Kalau saya salah ya nggak apa-apa lah. Melengkapi kalimat misalnya ya. Menggunakan pilihan yang muncul menurun saat diklik dan bisa digunakan pada soal apa, pilih lagi gitu ya. Misalnya kalimat terumpang misalnya, di latihan atau tes berbentuk sumatif atau apa gitu. Coba benar enggak? Oh benar. Tapi ada yang saya juga nggak bisa Bapak Ibu. Banyak malah. Nah, ini satu lagi. Ini matematika lagi ya. Ini bentuk soalnya seperti ini gitu. Bapak Ibu bisa rubah. Nah, murid bisa menentukan titik. Kalau dulu kan nggak bisa gitu, mau nyuruh dia gambar. Min 2,4. Min 2,4. Nah, sekarang ini bisa untuk pilihan ganda. Min 2, min 4 ini ya. Min 2,4 di sini. Saya masih ingat-ingat dikit Pak. Kayak gini. Kalau yang udah ini bingung juga. 4,4 kayak gitu. 4,4. Kalau ini mau dirubah, misalnya dibuat soal yang agak hot gitu ya. Kemudian jawabannya siswa menentukan titik koordinat ya boleh gitu ya. Seperti itu. Jawab benar nggak? Benar. Terus susun ulang. Susun ulang ini masuk nggak ya dalam ke ini, enggak ya, dalam fitur. Masuk mana ini ya? Jokowi duluan. Oh, bukan Jokowi duluan, Megawati duluan kayaknya. Terus ini SBY, Megawati. Susun ulang gitu ya. Kok soalnya mudah banget ini, enggak apa-apa gitu, yang ini mudah. Nanti Bapak Ibu soal buat yang hotspot. Nah, ini hotspot juga seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas akun super. Jadi murid itu bisa menunjukkan daerah mana gitu. Kalau jam 8 di Jakarta, maka jam 10 itu wilayah mana sih gitu. Hotspot kalau dia pakai titik cukup diklik gini. Kalau ada lagi nanti hari keberapa ya, ke tanggal 8 apa ya, insya Allah saya akan menyampaikan ini. Bentuknya bukan hanya seperti ini Bapak Ibu, tapi dia bentuknya mirip seperti ini. Ada 3 macam kalau tidak salah bentuk hotspot. Nah, ini label juga sama. Jadi ada disediakan gambar gitu ya, kemudian siswa disuruh ini mana-mana. Ini cocoknya di IPA gitu, di pelajaran saya tidak cocok ya, Bapak Ibu yang mencocokkan nanti. Putik itu di tengah ya, di sini kayak putik. Terus ini mahkota ya, sini benang sari. Kalau seperti ini saya insya Allah bisa. Syarat lepas. Syarat lepas ini juga fasilitas dari akun super. Nah, ini yang gambar Bapak Ibu. Ini jawaban fleksibel gitu. Jadi murid kita suruh buat gambar poster atau apa, murid itu disuruh nandai gitu. Seperti ini, lingkari, soalnya kan ya lingkari bangunan tapi jika Bapak Ibu buat misalnya gambarnya gambar dari soal Bapak Ibu sendiri, misalnya gambar ayat-ayat Al-Quran gitu ya, seperti ini, tandainlah yang huruf mat apa gitu kan, bisa kan Bapak Ibu, enggak yang harus seperti ini. Nah, jadi murid tinggal disuruh ini. Nah, soal-soal seperti inilah soal-soal bentuk berdiferensiasi Bapak Ibu.
Jadi dia bisa diferensiasi konten. Nah, ini lagi pakai perekam. Ini kalau device-nya mencukupi, kalau nggak cukup ya kayak mana gitu, nggak bisa. Makanya soal-soal seperti ini boleh dilewatkan. Misalnya ini ya, saya buka, saya izinkan tidak merekam quizzes gitu ya. Mau tidak dia? Oh, belum saya pencet. Pencet merekam yang merah, quizzes gitu. Matikan ya, kemudian serahkan. Nah, soal seperti ini Bapak Ibu dia masuk ke fleksibel ya. Jadi dia jawabannya nanti yang menunggu Bapak Ibu mau dikasih nilai berapa gitu ya. Ini juga sama, buka perekam video. Apa ini? Disuruh ngapain misalnya gini, apa yang Anda suka dari quizzes misalnya, saya rekam misalnya simple gitu ya, sebenarnya serahkan. Nih, jika ada seperti ini bisa berarti menyerahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah model yang lain sama seperti tadi. Ini termasuk kita disuruh belajar juga. Kalau kuisnya langsung dipimpin guru yang mana gitu ya? Yang mana ya ini ya? Jadikan pekerjaan rumah, kuis tes langsung. Nah, ini sini ya. Terus tes langsung mana? Ini bukan. Kuis tim ini. Kayaknya kuis langsung bukan ini ya. Sesi permainan. Oh, ini kuis dipimpin guru. Terus ini kecepatan sendiri klasik ya. Nah, ini tes langsung, siswanya harus punya akun Bapak Ibu. Ini yang biasanya sering terlewati karena udah sering gitu ya pakai, sehingga muridnya nggak disuruh buat akun tapi kok mau melaksanakan tes langsung. Nggak bisa Bu, banyak betul laporan seperti itu. Sudah disuruh buat akun belum muridnya? Pertanyaannya. Oke, nah kan benar. Apa yang dimaksud teleportasi? Pindah teleportasi itu yang ini ya, mau diambil guru lain. Lalu, nah ini biasanya saya salah ini, fitur adaptif. Saya coba-coba aja ya Bapak Ibu. Ini ditarik saja. Kalau misalnya salah, mohon maaf. Nah kan, berapa kali saya salah terus ya itu. Nah ini terus yang mana Bapak Ibu? 45. Bapak Ibu tadi sudah benar belum mencobanya? Kalau belum, dicoba lagi nanti sambil lihat rekaman ini ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan bagaimana cara melakukan quizzes. Baca quizzes. Quizzes. Banyak betul pertanyaannya, Bu. Banyak betul. Nanti ya saya inikan dulu. Gara-gara saya izinkan jadi ada yang masuk. Mana tadi ya contekannya? Nah ini ya pertanyaannya ya, kenapa banyak bener ya? Emang banyak itu Pak, kan ini kalau benar maka nanti dapat ini, dapat sertifikat.
Kalau sedikit dan main-main aja. Apa ini? Ini lihat di sini Bapak Ibu. Nah, cari aja apa tadi, teks kayaknya ya. Tulis aja sini. Teks T ya. Atau pakai image boleh gitu. Image tulis di sana. Berikut kayaknya benar semua. Ingatkan saya kalau memang salah. 4254 ya. Nah ini Pak tadi yang nanya tadi di mana, Word belum bisa. Ya mohon maaf gitu ya, gimana orang mereka buatnya belum bisa, mungkin ya lain waktu bisa gitu. Gurunya perlu mencetak, benar sekali ya, agak dicepetin ya. Terus guru mencetak yang ini, oke, iya benar. Saya khawatirnya yang 6 kemarin tuh kok belum akunnya Quizizz gitu. Apa masalahnya, apa gara-gara nggak lulus yang ini gitu. Lalu mana lagi? Nah, murid bisa semua kecuali buat desain. Oke, siswa dapat dengan cara mana? Semua benar. Baru 49. Banyak banget Bu. Iya emang banyak. Sip, belum 54 lagi ya, sabar. Oke, ini ya, perhatiin ya, nanti nanya lagi sampai sini. Mana lagi? Nah, di sini harus diisi nama lengkap Anda ya, nama Bapak Ibu lah, masa nama saya. Nama Bapak Ibu ya. Terus email. Nah tadi Bapak Ibu kalau belum buat akun ya nggak bisa masukin emailnya. @gmail.com. Nah nomor HP ada nggak Bapak Ibu nomor HP-nya? Kenapa ini? Oh, Gmail. Kalau salah nulis email dia maka salah ya, nggak mau dia. Lalu nomor HP terserah, nomor HP-nya sama nomor 80237820. Provinsi di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu loh ini ya, bukan saya di sini. Nanti kalau keterangan dari saya ada. Misalnya Bapak Ibu di Aceh ya, di Aceh gitu ya. Saya Lampung, berarti Lampung Utara. Ada nggak Lampung? Saya buat aja ini ya. Mana Lampung Utara? Lampung Utara. Kekecilan juga ini tulisan. Sinarki. Saya buat aja lah. Terus Lampung Utara. Nah ini yang harus benar Bapak Ibu. Namanya siapa pelatihnya? Empauzi bukannya, Merita. Mana Merita? Ini Merita Diana. Nah, jika Bapak Ibu melakukan pengimbasan, Bapak Ibu sebagai school trainer, maka Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu di sini ya. Jika tidak, ya berarti tidak, tuliskan saja 0. Lalu alamat pelatih. Alamat pelatih itu alamat saya. Merita Diana @gmail.com.
Ini kosongin, kirim. Nah ya. Oh iya. Kalau lulus, maka lulus, dapat sertifikatnya. Kalau nggak lulus, dicoba lagi sampai 5 kali. Aduh, capek saya, buruk. Atau aduh, senangnya saya yang tadi. Terserah Bapak Ibu lah. Nah, selamat ya. Berarti Bapak Ibu isi namanya sini. Nah, terus alamat praktiknya ini misalnya. Tanggalnya kapan ya? Tanggal sekarang Bapak Ibu, lulusnya kapan? 3 ini kan. Nah, di sini apa infonya? Infonya di sini adalah tanggal pelatihan kita. Kapan? Ini saya adakan 3 5, 7, 8 April 2023. Ini Bapak Ibu, yang maksud saya Bapak Ibu nanti dapat sertifikat 32 jam tanpa saya harus memberikan penugasan pada Bapak Ibu yang ribet-ribet. Bapak Ibu sudah menyelesaikan 32 jam kan. Nah, seperti itu. Sudah diunduh? Sudah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu laporan di sini. Laporannya mana, Bu? Sebentar. Anda sudah menjawab. Nah, nanti Bapak Ibu laporan mana ya? Saya buat di sini saja. Di sini ya. Link laporan Game Changer. Nanti diunduh sertifikat Bapak Ibu itu. Lalu masukkan ke Game Changer ini. Atau jika Bapak Ibu pengen saya buat di sini boleh. Di sini ya. Nah, ini tempat laporannya. Jika ya, saya matikan dulu. Jika kita akan meng-share kuis, silakan Bapak Ibu bertanya jika masih bingung. Oh, nggak bisa. Bisakah ikut game jika tidak mendaftarkan akunnya Kalau ikut game bisa. Tapi jika mau mode apa tadi? Langsung. Itu tadi nggak bisa, Pak. Harus muridnya didaftarkan. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ya. Silakan Pak, Bapak Ibu langsung nanya saja. Langsung bisa kan ya? Open mic. Ya, Ibu apa Bapak ini? WOD Safiani. Nggak ada ya? Ibu Novia Ritonga, silakan. Tidak. Atau Ibu Nur Hasanah mau bertanya? Kepencet aja. Ini banyak ini yang angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Nggak bisa open. Oh iya, sorry. Saya matikan. Silakan, sudah bisa. Langsung saja. Dari Ibu Novia. Dengar suara saya Bu Merita. Oh iya, satu-satu ya. Silakan Ibu Nur Hasanah duluan. Ya. Ya, terima kasih. Saya belum punya akun, tetapi saya banyak akun yang seperti kata Bu Merita tadi. Apakah boleh akun yang sudah ada gitu untuk bisnisnya, Bu? Boleh. Sangat boleh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu, Ya, sama-sama. berarti bukan harus buat baru gitu ya? Tidak harus. Tapi dimasukkan ke kuisis ya. Caranya sudah paham belum Bapak Ibu? Iya, sambil belajar ini Bu Merita. Iya. Insya Allah. Oke. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Lanjut ke Ibu Novia Sari. Ibu Novia Sari ya. Silakan Ibu. Iya Bu. Tadi kan saya udah sempat mainkan berapa 30-an gitu kan soalnya Bu. Itu tiba-tiba nge-lag sendiri gitu. Nah,
Ya, nggak apa-apa. Di refresh nanti balik lagi Ibu ke sana, atau nanti diklik lagi linknya yang di WA. Ibu sudah masuk WA kan? Sudah Bu. Nanti diklik lagi, nggak apa-apa. Yang penting jatahnya 5 kali ya. 5 kali berarti harus ganti akun. Oke, mungkin yang lain silakan Pak atau Ibu Waode Safian ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Merita. Pertanyaan saya mungkin sama Ibu Novia Sari ya, Press ya. Ibu Novia. Tadi saya sudah sempat main, cuma itu nggak bisa, mungkin pengaruh jaringan jelek di sini. Itu macet sendiri. Terus harus saya mulai dari awal lagi. Iya. Kalau sudah keluar, nanti kalau di refresh nggak bisa, ya diulang lagi saja. Diulang lagi pakai klik ke yang tadi ya. Link yang mungkin. Oh iya. Link mungkin pertanyaan kedua. Lain lagi. Boleh. Saya kan baru masuk ini, maksudnya kemarin di yang pertama baru awal ini, jadi agak sedikit bingung juga. Jadi masuk dari awal tadi sudah terlambat juga, jadi saya belum terlalu paham masuknya gimana, cuman saya cari-cari di Google tadi sudah dapat, tapi mungkin atau apalagi materinya ini bisa di-sharekan ke WA supaya belajar lebih dari awal kembali. Oh iya, bisa Ibu. Ibu sudah gabung ke Google Classroom? Iya, sudah gabung di Classroom. Oke ya, terima kasih. Di Classroom Ibu nanti bisa baca-baca, di situ lebih lengkap. Karena semuanya dari pelatihan pertama sampai sekarang seolah saya masukkan semua. Jadi tidak usah dilihat yang tugas ya. Mungkin ada deadline atau ini nanti saya perbaiki lagi. Ini tidak saya beri penugasan Bapak Ibu hanya ya belajar gitu ya semampunya, nggak tahu nanti nanya. Semuanya ya dikerjakan saja sebisa Bapak Ibu. Bulan puasa jangan ini terlalu ngoyo malah nanti sakit. Oke, mungkin yang lain silakan. Ibu, silakan. Kalau itu batas nilainya itu berapa gitu, soalnya nanti kita mampu jawab. Yang mana ya? Yang kuis tadi, game charger tadi. Game changer ya, game changer 60 Ibu. 60% maka Bapak Ibu bisa dapat sertifikat. Seumpamanya kita misalnya nggak lulus gitu kan Ibu, kita bisa pakai akun Gmail kita yang biasa? Bisa, asal Ibu daftarkan dulu akun yang Gmail biasa itu pakai ke Quizizz. Game changer bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah buat akun Quizizz. Oke ya, mungkin yang lain cukup. Bu, silakan. Yang belum susah tugasnya Bu, banyak. Ya, mohon sabar Bu, insya Allah nanti pelan-pelan gitu. Oke, iya. Ibu Kurnia ini semangat loh. Tugas di sekolahnya luar biasa padahal. Luar biasa, ya. Makasih Bu. Oke ya Bu. Tidak apa-apa Bu Kurnia, disambil saja, sambil main-main sambil belajar. Oh iya, doain ya Bu. Amin ya, lancar ya sekolah penggeraknya. Pintar Ibu deh. Mungkin yang lain. Amin. Oke, yang lainnya Ibu Hairati. Bu, info sesi pelatihan itu diisi apa ya Bu? Oh ya, sesi pelatihan diisi saja tanggal kalau saya sekarang itu 3, 5, 7, 8. Kalau Ibu enggak ini, Ibu lihat di foto profil WA ada. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Sambil ini ya, sambil Bapak Ibu mungkin ada yang nanya sambil saya lihat kan.
bikin baru ya, kita main kuis. Saya akan carikan kuis. Terlihat tidak ya? Sambil kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung ya. Izin Bu Merita. Silakan Bapak. Tadi sesinya itu saya tidak masukkan tanggal Bu, saya buat sesi 2. Enggak apa-apa. Tapi jika Bapak Ibu misalnya ingin menggunakan itu di kedinasan, mungkin di tempat Bapak Ibu diterima gitu ya, boleh seperti itu, sertifikat ya dibuat lagi ya Pak, dikerjakan lagi jam changernya, diperbaiki gitu ya, supaya nggak sia-sia gitu ya. Tapi kalau memang ini hanya untuk, ini akan dapat 2 sertifikat loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakan jam changer dapat ya, download, kemudian simpan, lalu Bapak Ibu upload ke yang namanya tadi, yang link saya buat tadi, link apa tadi ya, link dilihat yang di WA ya, ada nggak ya? Nah yang ini laporan jam changer ya, itu maka Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat peserta pelatihan. Nah itu yang akan menjadikan Bapak Ibu akunnya akun super, seperti itu ya. Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu main game. Saya ajak Bapak Ibu teleportasi saja ya, atau Bapak Ibu pengen yang mana? Ini menjodohkan. Belum puasa menjodoh, teleportasi ya. Saya buat teleportasi, soalnya jangan ribet-ribet, soalnya ice breaking saja. Nah, buat kayak gini ya Bapak Ibu, cari ya, kemudian ini ada nggak ya? Oh kok nama virus, coba saya lihat 10 soalnya. Buatnya kayak gini ya Bapak Ibu, lucu nggak ini? Nah misalnya 10 soal, lalu simpan, misalnya ice breaking pelatihan misalnya ya, lalu simpan. Yang penting Bapak Ibu bisa ya ininya, simpan gitu, save ya. Nah ini Bapak Ibu kirim ke Bapak Ibu, mulai kuis langsung saja ya, karena kita ini saya coba pakai yang klasik, pilih ya. Nah ini kok nggak mau. Oh ya udah dipilih, lanjutkan. Kenapa dia mutar? Ini soalnya dalam bentuk ini ya Bapak Ibu, apa sih, browser ya, jadi ya sesuai internetnya. Kalau muncul seperti ini maka ini tinggal diklik saja, lalu kirimkan ke WA. Kalau mau pakai WA ya, main game yuk. Nah klik, silakan Bapak Ibu main gitu, ditunggu. Atau di sini boleh saya kirim di chat sini ya, diklik ya Bapak Ibu ya. Nah nanti saya izinkan dulu, ada yang apa Pak Andrianus ini, kalau boleh, kalau sudah main game dapat saya main lagi masih boleh Bapak. Perhatikan ini ya Bapak Ibu, silahkan main. Baru 0 orang ini, diklik baru 1 orang. Bapak Ibu misalnya yang sudah pelatihan sudah dapet, itu boleh main karena game changer selalu berubah ya.
Seperti dulu kan nggak ada yang hotspot gitu, sekarang ada gitu. Ya memperlancar juga gitu. Baru 2 orang, bagaimana 3? Belum? 6? Tidak ada. Jangan lupa kalau Ibu di screenshot ya kegiatannya, karena nanti di absen Bapak Ibu membutuhkan screenshot Bapak Ibu. Oke, nggak ada ya, lanjutlah, mulai. 7. Silakan. Nah, di quizzes ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memakai si klasik ya, Bapak Ibu harus mengizinkan ya. Itu bedanya dengan pembelajaran PR ya. Minimal sekali ya Bapak Ibu bisa mengirimkan, mengajak muridnya itu main game seperti ini. Jadi udah, saya bingung gitu, saya ambil aja dari soal teman-teman, saya kompilasi, saya pilih-pilih. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan ke muridnya gitu. Bisa sambil nanya nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu, sambil main game sambil main nanya boleh. Ayo sambil bertanya boleh, silakan. Sambil main game sambil nanya nggak apa-apa. Waktu sudah. Oke, lanjut ya. Nggak ada pun bisa main tapi tidak terdata ya. Nggak ada akun bisa main seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum punya akun ya, bisa kan main, tapi ketika Bapak Ibu mainnya pakai quiz langsung, maka Bapak Ibu tidak bisa main gitu karena belum punya akun. Tapi kalau hanya permainan seperti ini bisa. Oke ya, kita akhiri ya Bapak Ibu ya, insya Allah bisa. Sepertinya Ibu Elisa memimpin. Akhiri ya, 1, 2, 3, 4. Iya nih, Anda yakin. Oke. Kita akhiri ya ini. Nanti kita bisa main lagi. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Kita main-main sebentar. Hasilnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita berikan pada Ibu Elisa adalah 100%. Saya nggak lihat loh, nggak ngapa-ngapain loh. Ternyata murid sudah seperti ini. Dan enaknya Bapak Ibu, ini bisa kita terapkan di sekolah gitu. Oh, laporannya langsung jadi gitu. Tinggal diunduh saja gitu. Nih, misalnya unduh dalam bentuk Excel.
Saya perlihatkan ya unduhannya. Inilah enaknya pakai Quizzes gitu ya. Nah, ini kan namanya analisis soal kan, sampai segininya nih. Kalau soalnya beneran soal ini ya, soal kita gitu. Nah, yang benar berapa? Oh, ini jawabnya A, ini jawabnya ini, dia ini jawab, si Yogi ini jawabnya D gitu. Yang ini jawabnya ini. Ya inilah analisis gitu. Sudah mereka main, muridnya enak, gurunya tidak terbebani dengan hal-hal seperti ini ya. Benarnya berapa, salahnya berapa, akurasinya gitu. Ini kira baru 10%. Oh, yang ini udah 100% gitu kan. Ini bisa sampai infonya dia pakai apa alatnya, itu sudah ada semua. Totalnya berapa menitnya, detiknya, itu sudah tercover gitu. Inilah yang maksudnya memudahkan guru. Laporannya ya sangat lengkap gitu, tinggal di print saja. Ngeprintnya di mana? Pakai yang ini tadi, yang PDF tadi ya, atau yang diunduh boleh juga tadi. Nah, mungkin seperti itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Bentuk-bentuk dari soal Quizzes. Nah, Quizzes seperti ini kalau dalam laporan untuk kita sebagai guru ini sangat memudahkan gitu. Apalagi tadi bisa pakai spreadsheet gitu ya. Nah, sampai ini selesai. Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan? Tidak ya? Jadi Bapak Ibu tolong dipelajari lagi, nanti saya kira. Ibu WOD apa Bapak ini? Ibu ya, silahkan Bu. Gabung di classroom tadi, kayaknya saya gabung tapi saya cek gitu. Oh, nggak apa-apa. Nanti Ibu WA aja ya. Di WA Ibu udah ada. WA ping saya saja nanti. Oh iya, link absen Pak Yasin semua ada di classroom ya. Jadi di classroom itu sudah ada link absen, ada materi, ada rekaman. Nanti juga rekamannya akan saya kirimkan biasanya di Google Classroom. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, cukup ya hari ini. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ya? Insyaallah. Ya. Saja. Jika ingin ditambahkan, mau foto? Kalau mau foto dibuka kameranya. Nah, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu ya. Oke, sebenarnya sudah direkam sini. 1, 2, 3. Oke, siap Bapak Ibu. Cheese. Oke ya. Saya kirimkan saja ke WA-nya. Nah, seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini tentang penggunaan spreadsheet ya. Jadi sekarang kita bisa membuat soal itu tidak hanya dengan Word, tapi ya gunakanlah spreadsheet. Kemarin kita belajar dengan Google Form gitu ya, dan besok kita akan belajar dengan Google Drive ya. Mungkin sampai di sini saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, jumpa lagi hari hari apa ya? Hari Rabu ya. Oke ya. Izin pamit Bapak Ibu, saya tutup ya roomnya. Oke, sama-sama Bapak. Ya.